jangan lihat dari apa yang telah Allah ambil dari kita, tapi coba lihat apa yang telah Allah berikan ke kita, supaya kita bisa bersyukur. Sekarang Asma telah sembuh. Dengan begitu kita bisa bersyukur. Afifah, benar begitu? Benar kamu masih cinta sama aku? Aku mencintai engkau begitu besar, tak terbanding. Kalau memang seperti itu, Umi akan merestui kalian berdua. Asal saja kamu melewati dulu masa idah kamu ya. Aku harus pergi juga tinggalkan. Ya Allah, lindungi Afifah. Semoga dia baik-baik saja. Kita harus berterima kasih pada Uwa. Karena berkat Uwa juga selamatan ini bisa diteruskan, dan karena Uwa juga kamu bisa dapat donor hatinya. Wah, terima kasih banyak ya atas semuanya. Wah, senang sekali lihat kamu bisa sehat lagi. Kita berusaha berkumpul lagi di sini semua. Wah, senang. Alhamdulillah. Iya. Rehan tahu, Rehan masih diberikan kesempatan sama Allah untuk hidup. Makanya Rehan gak akan sia-siain. Rehan tahu Allah minta Rehan untuk melindungi Umi. Lagi-lagi Marwah. Kenapa cuma dia yang kamu pikirin, Rehan? Kamu benar, ibu kamu masih membutuhkan kamu. Ya, sekarang sebaiknya kita lanjutkan persiapannya untuk selamatan ya. Rehan, tolong bilang Badrun suruh jemput anak-anak yatim ya. Ya Umi, sebentar ya Wak. Lihat ke depan dan ke belakang mulu. Laki di samping aja masih berani lihat laki-laki lain. Abah, ini cuma soal waktu. Cepat atau lambat, Abah juga bakal ketahuan kalau Abah itu bukan ayah kandungnya Mas Rehan. Dan aku sendiri akan bilang sama Mas Rehan. Tampar terus, Bah, tampar terus. Aku bakal bilang sama Mas Rehan semua rahasia Abah. Kamu pikir segampang itu? Enggak. Kamu seneng ya sekarang Rehan masih hidup? Dan kau pikir bisa nyatu lagi dengan dia? Ya, begitu pikiran kamu kan? Enggak segampang itu. Abah akan pulangin kamu dalam peti mati. Abah mau ngapain? Abah, ada mobil itu, ada mobil. Abah keluar dari sini dulu. Itu mobilnya mendekat. Abah. Kamu pikir Abah mau mati bareng-bareng kamu? Enggak. Kamu aja sendiri yang mati. Dengar Afifah. Kalau kamu nggak bisa bertahan dengan Abah, kamu juga nggak bisa menikah dengan si Rehan. Abah, Abah mau ngapain, Abah? Abah mau ngapain lagi, Abah? Udah jangan ditutup. Abah mau ngapain? Abah! Abah kan pastiin kamu nggak akan nikah dengan Rehan. Lebih baik kamu mati ya. Abah! Jangan, Abah! Abah, lepasin, Abah! Terima kasih atas kedatangan kalian. Umi sengaja mengundang untuk selamatan, untuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada anak saya, Rehan. Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah dan Yasin dan mendoakan Rehan supaya sehat terus dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, hari ini pengajiannya sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik atas doanya. Moga-moga adik-adik bisa sehat selalu, sukses. Sekali lagi terima kasih banyak dari Rehan dan Umi ya. Telepon dari siapa ya? Coba diangkat aja dulu, Umi. Assalamualaikum. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Umi. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kami segera ke sana. Terima kasih. Ada apa, Rehan? Wah, Abah sama Afifah. Abah sama Afifah kecelakaan. Kita langsung ke Pak Badrun, kita berangkat yuk. Ayo, Umi. Tenang Bu, tenang. Ini bahaya Bu, tenang. Tenang Ibu, tenang. Bahaya, jangan. Gue dari keluarga korban. Tapi Pak, nggak boleh masuk. Ini sangat berbahaya Bu. Iya tapi Asapnya begitu besar Bu. Umi, itu Afifah, Umi. Maaf, Pak. Itu ada Afifah. Kami kenal dia, Pak. Iya. Pak. Hati-hati Bu. Alhamdulillah. Umi. Afifah, alhamdulillah kamu selamat. Afifah, Abah mana Afifah? Aku terjebak di mobil, Umi. Apakah Ibu dari korban kecelakaan? Betul, Pak. Bagaimana suami saya, Pak? Maaf Bu, kami tidak menemukan korban lain di dalam mobil itu. Sebab mobil itu sudah hangus terbakar. Walaupun ada orang di mobil itu, kami perkirakan sudah hangus terbakar. Ya Allah. Ya Allah, Abah. Umi, nggak apa-apa. Umi harus kuat ya. Ya Allah. Kok begitu cepat kau ambil suamiku. Ampun ya Allah segala dosa-dosanya. Dan hamba ridho sebagai istrinya ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Umi, Abah kenapa Umi? Alhamdulillah kamu udah sembuh sayang. Umi kenapa nangis? Abah udah meninggal sayang.
Abah udah nggak ada. Sekarang kita harus bersatu karena Abah sudah nggak ada. Doakan Umi ya, supaya Umi selalu bisa jaga kalian, menyekolahkan kalian sampai kalian kuliah. Rehan tahu ini berat buat Umi. Tapi Umi yang kuat ya. Umi sabar. Rehan akan coba sekuat Rehan untuk menggantikan posisi Abah. Rehan akan bantu Umi. Rehan akan coba jadi kepala keluarga yang baik. Kafenya Rehan sekarang udah selesai direnovasi. Rehan tinggal butuh doa dari Umi. Kasihan Umi, walaupun Abah selama ini jahat, suka nyiksa, tapi aku tahu Umi gak pernah mau kehilangan Abah. Sekarang Umi harus berjuang sendiri untuk keluarga ini. Cuma Mas Rehan yang bisa diandelin Umi. Tapi aku gak akan membiarkan Umi melewati ini sendirian. Selama ini Umi sudah begitu baik sama aku. Aku akan terus menemani Umi, ngebantuin Umi ngerawat anak-anak. Si Asep taruh surat wasiatnya di mana ya? Udah mati juga masih nyusahin teteh wae. Bagus, Asep. Nanti begitu hasil DNA keluar, Teteh yakin kalau itu memang jasad Asep. Teteh akan langsung perlihatkan surat wasiat ini. Teteh akan menguasai harta Asep. Abah. Umi jangan sedih ya. Ada Asma di sini yang selalu jagain Umi. Asma, kamu udah inget semua? Iya, alhamdulillah Asma udah sembuh, udah inget semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Bapak senang kamu sembuh, Asma. Alhamdulillah, kamu udah sembuh. Cuman sayang sekali, Abah nggak bisa lihat kamu sembuh. Umi, jangan lihat dari apa yang telah Allah ambil dari kita. Tapi coba lihat apa yang telah Allah berikan ke kita. Supaya kita bisa bersyukur. Sekarang Asma telah sembuh. Dengan begitu kita bisa bersyukur. Marwah, berhubung Asep teh sudah meninggal, Teteh akan perlihatkan surat wasiat yang dibuat sama Abah sebelum meninggal.
Teh, Abah tuh baru saja meninggal. Kan gak etis kalau kita membicarakan soal warisan. Kamu teh kumaha sih? Lebih cepat dibicarakan. Semuanya akan jadi jelas dan lebih bagus. Enggak, saya nggak mau bicarain soal warisan. Akhirnya aku mendapatkan setengah hartanya Asep. Teh, kenapa sih tega banget Teh? Tega banget ngelakuin ini semua. Umi tuh harus menghidupin 3 anaknya Teh. 2. Anaknya Marwah teh cuma 2. Itu kan kamu tahu. Sekarang Asep teh sudah tidak ada. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kamu menyimpan rahasia ini. Apa kamu mengungkap semua rahasia ini? Iya. Ini bukan soal Abah, tapi ini soal Umi. Setelah apa yang dilakuin sama Umi, aku nggak mungkin ngancurin perasaannya Umi. Aku bakal simpan rahasia ini baik-baik. Tapi aku harap Teteh juga nyimpan rahasia ini, Teh. Hatur nuhun atuh Afifah. Tidak mungkin atuh kalau Teteh teh yang membongkar semuanya ini. Apalagi rahasia ini sudah Teteh simpan puluhan tahun. Dengar ya Afifah. Sekarang kamu tuh udah bukan istrinya Asep. Sekarang rumah ini rumah Teteh. Semua harta sudah hartanya Teteh. Tapi kamu masih boleh tinggal di sini. Enggak, Teh. Setelah Abah meninggal, aku nggak akan mau tinggal di sini lagi nyimpan rahasia ini. Rahasia apa? Apa yang kalian rahasiakan sama Umi? Apa yang kamu sembunyikan dari Umi, Afifah? Marwah, tidak ada rahasia apa-apa. Udah nggak usah pikiran enggak ya. Maaf Umi, aku mau ke kamar dulu. Aku mau rapin bajunya Abah buat disumbangin. Permisi. Aduh, gawat nih. Kalau sampai Afifah tadi paksa untuk bongkar rahasia ini. Afifah. Tunggu sebentar. Apa yang kamu rahasiakan dari Umi? Aku nggak ngerahasiain apa-apa ke Umi. Umi kan tadi dengar sendiri. Kalian tuh bicara tentang rahasia. Apa yang kamu sembunyikan dari Umi? Apa itu tentang Rehan? Umi, ada apa? Manggil Rehan. Afifah dan Uwah menyimpan rahasia tentang kita. Ada yang disembunyikan. Rahasia? Bener Afifah? Emang kamu nyimpan rahasia apa? Udahlah Mas Rehan, nggak ada gunanya juga aku ngasih tahu. Jadi lebih baik kalian nggak perlu tahu rahasia itu. Rehan, tolong bujuk Afifah ya, supaya dia beberkan semuanya. Iya Umi, sebentar ya. Afifah. Afifah, kok tumben kamu nyimpan rahasia? Cerita aja, ngomong ya. Nggak, aku nggak bakal bilang. Sebentar ya Umi. Teh, sebaiknya kita jangan bicarain masalah ini. Terserah. Kamu mau percaya atau tidak. Tapi Teteh tetap akan memperlihatkan surat wasiat yang sudah diberikan Asep sama Teteh. Teh, kasihan Abah Teh. Seharusnya kan kita sekarang harus mendoakan Abah. Bukan bicara soal warisan. Teteh tidak peduli. Dengar ya baik-baik.
Di dalam surat ini, Asep sudah memberikan setengah hartanya buat Teteh dan juga setengahnya buat Rehan. Termasuk rumah ini juga sudah diberikan untuk Teteh. Teh, nggak bisa gitu dong, Teh. Menurut hukum waris Islam, istri-istri Abah tuh mendapatkan 1/8 bagian, sementara anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Maksud kamu teh apa? Bilang gitu, kalau Teteh dia dapat apa-apa, iya? Sok ditanya ke pengacara. Tanya. Ini udah jelas-jelas semua ditulis sama pengacara. Setengah hartanya semua untuk Teteh dan setengah untuk Rehan. Wah, kok tega banget sih? Kok Wak tega gitu ngambil hak kita semua? Diam kamu, anak kecil. Uwa tidak mengambil hak kalian. Tapi Uwa hanya mengikuti surat wasiat yang sudah dibikin sama abah kalian. Uwa tunggu, Uwa. Udah, kamu di sini aja. Kita nggak usah ikut campur dulu. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku sudah kehilangan suamiku. Dan sekarang aku harus kehilangan anak laki-lakiku, ya Allah. Marwah, Teteh minta maaf. Waktu itu keadaan Teteh sangat kalut. Teteh bingung. Teteh melahirkan anak yang tanpa bapak. Dan pada saat itu, kamu melahirkan juga. Dan anak kamu meninggal. Teteh pikir, biar kamu gak sedih, Teteh tukar anak itu. Biar anak itu mendapatkan kasih sayang yang lengkap. Maafin Teteh. Maafin Teteh, Marwah. Rehan. Maafin Ibu. Ibu melakukan ini semua untuk kebahagiaan kamu. Maafin Ibu, Nak. Umi, Rehan cuman punya satu ibu. Ibu Rehan tetap Umi. Rehan cuma butuh satu ibu. Umi yang Rehan butuh. Surga di telapak kakimu, ridho Allah dengan ridhomu. Begitu. Umi jangan sedih. Umi jangan nangis kayak gitu. Makasih, Rehan. Makasih, Ya. Wak. Rehan percaya sama ceritanya Uwa dan Afifah. Tapi nggak ada yang berubah. Ibunya Rehan tetap Umi. Siapapun yang ngelahirin Rehan, yang ngebesarin Rehan itu cuma Umi. Yang ngerawat Rehan Umi. Yang ngasih Rehan cinta cuma Umi. Jadi cuma Umi ibu Rehan. Rehan sayang sama Umi. Umi jangan sedih kayak gitu, Rehan. A, sampai kapanpun AA itu bakal jadi kakak kita.
dia akan berubah. Bidadariku mati-matian mendapatkan harta Asep agar bisa hidup bahagia. Tapi ternyata ini semua sia-sia. Aku tetap tidak bisa mendapatkan hati Rehan, anak kandungku. Meskipun sekarang Rehan tahu dia itu anakku, tapi malah dia tidak mau ngakuin aku sebagai ibunya. Pasti si Asep sekarang mentertawakan aku dari alam sana. Karena keinginan dia terkabul, aku tidak bisa mendapatkan anakku sendiri. Mas Rehan. Afifah. Kalau aku emang bukan anak Abah dan Umi, berarti aku bukan mahramnya Afifah. Itu tandanya aku bisa menikah dengan dia. Afifah, Aku cuma mau ngambil minum aja kok. Afifah, ada yang aku mau omongin sama kamu. ada gelombang menggerak Kenapa Afifah menghindari aku ya? memaksaku menghentikan semua. Ku hentikan kegilaan itu. Tadi Mas Rehan mau ngomongin apa ya? Apa mungkin mau ngomongin masalah hubungan aku sama dia? Enggak. Abah kan baru meninggal. Aku nggak boleh ngomongin masalah ini sama Mas Rehan. Tapi gimana kalau emang Mas Rehan mau ngomongin masalah hubungan aku sama dia? Aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Selama ini Afifah tahu kalau aku bukan anak Abah, bukan mahramnya. Tapi kenapa dia ngerahasiain ini? Kenapa dia nggak bilang sama aku? Kenapa dia nggak minta cerai sama Abah? Afifah, aku cuma mau ngambil minum aja kok. Cinta ini dan bila nanti bertemu. Afifah, ada yang aku mau omongin sama kamu. Tadi dia juga menghindarin aku. Apa mungkin Afifah udah gak cinta sama aku? Apa mungkin dia udah lupain semua perasaannya ke aku? Makanya dia tetap nyimpen semua rahasia ini supaya aku gak ngedeketin dia lagi. Kalau Afifah memang udah gak cinta, aku gak akan bisa maksa. Apa yang disapu? Kalau tinggal Lita masih kotor. Becus kalau kerja. Kenapa gitu tidak dipecat wae sama si Marwah dari dulu? Umi mau kemana? Ningsih, Mbok Darsi, rumah ini sudah bukan rumah kami lagi. Ini sudah jadi rumahnya Teteh. Ini semua sudah kita bicarakan bersama dan kita sudah ambil keputusan untuk meninggalkan rumah ini. Umi aku mohon Umi jangan pergi. Afifah, kami ini mau mulai hidup baru. Terlalu banyak kenangan buruk di rumah ini.
Teh, kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Umi, jangan pergi Umi. Umi teh mau diantar kemana? Kami mau pergi dari rumah ini, Pak. Rumah ini udah bukan jadi milik Umi lagi. Kalau begitu, biar Badrun bantu, terus Badrun antar ya Umi. Badrun mau ikut sama Umi aja. Nggak usah Pak Badrun. Badrun di sini aja. Marwah, Teteh mohon jangan pergi dari rumah ini ya. Memang sih sekarang rumah ini rumah Teteh. Teteh tidak mau kehilangan keluarga. Tidak ada gunanya hidup sebatang kara. Asma nggak sudi tinggal sama Uwa yang udah ngerampas hak kita semua. Asma, Uwa minta maaf. Ini semua wasiat abah kamu. Uwa izinkan kok kalian tinggal di rumah ini. Uwa janji tidak akan ada yang berubah. Dan kamu Rehan, kamu akan tetap menganggap Umi sebagai ibu kandung kamu. Dan pembicaraan yang semalam, lupakan saja. Uwa tidak akan menuntut itu semua. Tunggu Marwah. Teteh juga akan mengizinkan kok kalau Rehan akan menikah dengan Afifah. Teteh ingin melihat mereka bahagia. Karena Teteh tahu mereka saling mencintai. Wah, makasih udah perhatian sama Rehan. Tapi percuma. Afifah udah gak cinta sama Rehan. Mungkin itu juga alasan kenapa Afifah nyimpen rahasia ini. Kamu salah Rehan. Setelah Afifah tahu semua rahasia ini, sebenarnya dia mau cerita, tapi dicegah sama Uwa dan abahmu. Maafin Uwa ya. Menghentikan semua. Afifah, bener begitu? Bener kamu masih cinta sama aku? Aku mencintai engkau begitu besar terbanding. Kalau memang seperti itu, Umi akan merestui kalian berdua. Asal saja kamu melewati dulu masa indah kamu ya. Aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik namun Gimana Mbak? Udah hampir selesai? Sedikit lagi Umi. Cantiknya kamu, Masya Allah. Umi, makasih banyak ya Umi. Umi selalu ngedukung aku apapun keadaan aku. Hari ini itu milik kamu. Ya. Milik kamu berdua dan Rehan. Semoga setelah ini kebahagiaan aja yang menyelimuti hidup kalian ya. Kalian memang pantas bahagia kok. Amin, makasih Umi. Rehan juga udah nunggu tuh di luar. Tolong dipercepat ya Mbak. Iya Umi. Udah pada nunggu. Yes. Belum boleh kan? Dong, dimulai nih nikahnya. Masa lihat-lihatan aja senyum-senyum. Udah nggak sabar ya, Ayah? Udah buruan, Pak. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai acara akad nikah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Saudara Rehan
bin Asep Saifullah dengan saudari Afifah binti Aminuddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Afifah binti Aminuddin dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Saksi bagaimana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang saya akan buka perban di muka Bapak. Bapak coba ikutin tangan saya. Yang kiri. Alhamdulillah, ini adalah sebuah keajaiban. Bapak masih bertahan hidup setelah terkena luka bakar di sekujur tubuh. Bahkan, Bapak tidak sadarkan diri setelah beberapa bulan. Apa Bapak masih ingat siapa nama Bapak? Saya Asep Saifullah. Alhamdulillah. Umi dan Habibah mengira aku sudah mati. Tidak segampang itu menyingkirkan Asep. Istirahat yuk. Pengantin baru begini nempel mulu. Ya udah, sekarang kalian istirahat ya. Pastikan capek tadi ngeladenin tamu-tamu semuanya, ya. Abah. Asep, kamu masih hidup? Iya Teh, Asep masih hidup. Teteh kecewa ya? Enggak, tidak mungkin. Asep itu udah meninggal. Tidak mungkin. Kamu gak usah nipu. Cepat keluar dari sini. Atau panggil polisi. Keluar! Bagaimana caranya? Kan mobilnya terbakar. Mobilnya terbakar. Tapi sebelum mobil itu terbakar, Abah berhasil keluar. Dan pernikahan kalian secara otomatis batal. Karena Abah masih hidup, Afifah belum menjadi janda dan tidak pernah bercerai dengan Abah. Kamu gak akan bisa kemana-mana karena kamu masih menjadi istri Abah. Selama Abah masih hidup, kamu tidak akan pernah menikah dengan orang lain, termasuk Rehan. Gak mungkin, Bah. Aku ngeliat Abah gak sempat keluar dari mobil itu pas kebakaran. Itulah hebatnya.
sehat. Tidak kurang apapun tuh. Lihat kan. Ini nggak mungkin. Abah udah meninggal. Maksud kamu apa? Hah? Ini Abah. Aku tahu sekarang. Kamu tuh penipu. Kamu bukan Asep. Keluar dari sini. Cepat. Atau aku panggil polisi. Cepat keluar. Silahkan, telepon polisi, silahkan. Siapapun telepon silahkan. Asep nggak takut. Badrun! Badrun! Iya, kawan. Usir ini orang. Dia sudah mau menguasai harta saya. Tapi itu kan Abah, Wak. Usir dia, Badrun! Iya, Wak. Kamu mau saya pecat? Berani kamu? Astagfirullahaladzim, tuh kan, Wak. Ini mah pasti Abah. Si Asep itu udah meninggal. Jadi kamu jangan macam-macam di rumah ini. Jangan menipu. Pergi. Sekarang keluar. Keluar. Pergi dari sini. Aku tidak akan tipu dengan cara-cara yang murahan seperti ini. Pergi. Baik. Tunggu. Kalau Teteh tidak percaya saya masih hidup, ini buktinya. Cepat. Baca. Enggak. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Surat pernyataan dari rumah sakit ini pasti salah. Pasti Bapak merekayasa kan? Tadinya memang begitu. Dokter juga mengira Abah sudah mati. Tapi Tuhan berkehendak lain. Abah masih hidup. Polisi tidak menemukan jasadnya Abah. Jadi ini apa benar nih? Benar nih Abah yang itu? Dia jelas masih hidup, Umi. Segar bugar kayak begini. Enak aja dibilang mati. Tapi kan si Afifah sudah menikah dengan... Itulah persoalannya. Pernikahan ini batal demi hukum. Abah masih hidup. Afifah belum pernah jadi janda. Besok Abah akan ke kantor urusan agama untuk membatalkan pernikahan ini. Dan ingat, semua ini terjadi gara-gara Umi kan? Hah? Umi kan? Umi yang ingin menikahkan Afifah dengan Rehan kan? Iya kan? Iya. Umi selalu mengharapkan Abah mati. Tapi ternyata Abah masih hidup. Iya kan? Umi memang jahat sama Abah. Sini, sekarang semua gara-gara Umi. Sini Umi, sini. Umi rasain. Umi tidur di luar. Biar jadi gelandangan. Rasain jadi gelandangan. Umi dari dulu selalu benci sama Abah. Iya kan? Iya kan? Gak usah pakai nyakitin Umi. Ampun, Mbah. Umi itu sama sekali tidak merencanakan kecelakaan Abah. Umi juga tidak menginginkan Abah meninggal. Abah gak percaya lagi sama mulut Umi. Umi pembohong. Umi kan yang bikin Abah jadi pakai Abang udah lepasin Umi. Gak usah pakai nyakitin Umi, bisa nggak? Apa kamu? Hah? Ini bukan ibu kamu, tahu? Masuk belain dia kamu, hah? Rehan tahu, Bah. Abah sama Umi emang bukan orang tua kandung Rehan. Tapi buat Rehan, selamanya Umi adalah ibu Rehan. Dan selamanya Rehan akan ada buat Umi. Abah ngerti itu. Walaupun aku sudah mengikhlaskan Rehan menganggap Umi sebagai ibunya, tapi tetap saja terasa sakit tiap kali Rehan mengucapkan itu. Iya, selamanya Rehan itu tetap kakak kita, tetap anaknya Umi. Tapi Abah tidak sudi menganggap kamu sebagai anak Abah. Ngerti? Sekarang tinggalkan rumah ini. Karena Abah nggak mau orang-orang yang nggak ada urusannya dengan Abah tinggal di rumah ini. Rehan tidak akan kemana-mana. Karena ini rumah sudah milik Teteh. Enak aja milik Teteh. Pak, Asep masih hidup. Jadi perjanjian itu batal. Afifah, kamu ikut. Ikut. Ningsi, Darsi! Cepat, tutup!
Udah sini sih. Tutup itu, tutup. Jangan ada yang masuk. Tutup, cepet. Buka! 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 Masuk. Ayo masuk kalian semua. Siapa yang izinin Teteh masuk? Teteh? Kalian semua akan tetap tinggal di sini. Dan Asep harus pergi dari sini. Pergi. Asep tidak akan bisa ngusir Teteh dari rumah ini. Surat wasiat yang Asep bikin, Asep telah menyerahkan rumah ini sama Teteh dan anak Teteh. Rehan akan tetap tinggal di sini. Sekarang Asep yang pergi ke rumah ini. Sekarang pergi. Asep masih hidup. Teteh nggak punya apa-apa. Semua orang di kampung ini, semua orang tahu ini rumah Abah. Ini rumah Asep. Teteh apa ngomong kayak begitu? Buktinya apa? Teteh nggak punya bukti apa-apa. Mau bukti? Kalau rumah ini sekarang milik Teteh. Tunggu. Kalau semuanya di dalam surat itu tidak terbukti, kalian harus angkat kaki dari rumah ini. Semua. Di sini surat wasiat yang Asep bikin jelas tertulis kalau Asep udah meninggal, separuh harta Asep itu milik Teteh. Rumah ini tetap punya Asep. Asep masih hidup. Surat wasiat itu tidak berlaku, Teh. Tapi Sep, waktu saat Asep meninggal, surat wasiat ini sudah Teteh bikin dan sudah Teteh balik nama. Lihat, sok tingali. Abah lihat kan sekarang? Berarti seharusnya Abah yang angkat kaki dari sini. Abah! Apa Rehan? Rehan, kamu tidak perlu mengotori tangan kamu sendiri. Biar Asep yang keluar dari rumah ini. Cepat kamu keluar dari rumah ini. Jangan bikin masalah di rumah ini. Baik, Asep akan pergi. Umi itu istri Abah. Umi akan mengikuti kemanapun Abah pergi. Kecuali Umi mau menceraikan Abah. Umi mau menceraikan Abah? Enggak, Bah. Umi akan ikut kemana aja Abah pergi. Bagus. Ayo kita pergi. Sekarang kamu istri Abah. Kamu juga harus ikut Abah. Ayo cepat. Kenapa kamu diam? Hah? Kamu dengar nggak Abah ngomong? Afifah nggak akan pergi ikut Abah. Afifah tetap tinggal di sini. Kenapa? Hah? Kalau begitu, Abah juga nggak akan pergi kemana-mana. Nah, udahlah, capek. Ikut Abah. Ayo, Abah. Rehan, Abah benar. Afifah tuh masih istrinya Abah. Kamu sabar ya, Nak.